berkumpul di sini bersama dalam semangat yang sama tak terbatas. SMK Negeri 2 Banjar tercinta, maju bersama, sukses bersama. Keluarga besar penuh cinta, membangun mimpi penuh asa. Dalam setiap langkah kita bersama, maju bersama, sukses bersama. Dengan tekad yang kuat dan hati yang tulus, menuntut ilmu, menggapai cita, tak pernah ragu, terus melangkah, maju bersama, sukses bersama. Keluarga besar penuh cinta, membangun mimpi penuh asa. Dalam setiap langkah kita bersama, maju bersama, sukses bersama. Dengan tekad yang kuat dan hati yang tulus, menuntut ilmu, menggapai cita, tak pernah ragu, terus melangkah, maju bersama, sukses bersama. Keluarga besar penuh cinta, membangun mimpi penuh asa. Dalam setiap langkah kita bersama, maju bersama, sukses bersama. Kita adalah satu, tak terpisahkan. Bersama kita bisa melangkah pasti, menyongsong masa depan dengan semangat, maju bersama, sukses bersama. Keluarga besar penuh cinta, membangun mimpi penuh asa. Dalam setiap langkah kita bersama, maju bersama, sukses bersama. SMK Negeri 2 tercinta, dalam kebersamaan kita berjaya, maju bersama, sukses bersama, selalu bersama untuk selamanya. Untuk selamanya. Kita berkumpul di sini bersama dalam semangat yang sama tak terbatas. SMK Negeri 2 Banjar tercinta, maju bersama, sukses bersama. Keluarga besar penuh cinta, membangun mimpi penuh asa. Dalam setiap langkah. Fitri, tadi ibu mendengar dari KM katanya kamu bertengkar ya sama Zahra. Iya bu, habisnya kesel bu. Kenapa kamu kesel sama Zahra? Zahra terus-menerus mencontek pekerjaan saya, dan juga PR dia selalu mencontek bu. Oh begitu ya. Ya wajarlah jika kamu marah sama Zahra, karena posisi ibu jika seperti kamu pasti ibu juga akan marah. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Zahra? Saya marah-marah bu, saya maki-maki Zahra. Dan tanpa saya sadari, saya menggebrak meja ibu. Oh begitu ya. Pasti kamu melakukan seperti itu karena ada alasannya ya. Kamu merasa tidak rela karena pekerjaan kamu dicontek sama Zahra. Namun ya ibu akan lebih menghargai kamu jika perbuatan kamu itu yaitu tidak menggebrak meja kepada Zahra. Coba kamu sekarang pikirkan, tindakan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman bu. Terus saling menghormati antar teman. Menurut kamu apakah saling menghormati antar teman itu penting? Penting bu. Penting. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan sekarang apabila sedang marah? Harus lebih sabar bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan emosi saya. Apabila ada yang mencontek, saya akan melaporkan pada guru atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu ya Fitri. Semoga kamu bisa memperbaiki hal itu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya, terima kasih bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Yang terhormat Ibu Kepala
yang dilaksanakan oleh saya Ibu Nuna Nurhayati, CGP Angkatan 11 SMK Negeri 2 Banjar. Baik, Bapak Ibu gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ini udah siang kok. Bapak masih tetap semangat kan? Semangat? Semangat. Oke. Coba saya tes dulu jargon SMK Negeri 2 Banjar. Masih ingat nggak? Oke. SMK Negeri 2 Banjar. Ih, keren, mantap, luar biasa. Ya masih pada semangat ya. Oke, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ya. Bapak Ibu tentu ya sudah tidak asing budaya positif. Apa sih yang terbesit di benak pikiran Bapak Ibu? Budaya positif. Ya, boleh siapa yang mau mencoba menjawab ajukan tangan? Budaya positif. Ya. Ya, boleh silakan Ibu Irmawati ya. Budaya positif ya. Ya, silakan Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif menurut saya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sudah dengan sangat baik sehingga nantinya itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang dapat meningkatkan karakter siswa. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Irma. Iya, ya. Ternyata budaya positif itu suatu kebiasaan yang baik. Ya, tadi Ibu Nom coba apa itu budaya positif, Bu Nom? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif menurut saya adalah pemahaman atau kebiasaan akhlak baik dan kebiasaan baik di dalam budaya belajar sehingga nantinya terbiasa menjadi kebiasaan yang baik dalam proses pembelajaran ataupun di rumah dan di lingkungan sekitar. Wah, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Irma. Terima kasih Ibu Nom, Ibu Irma ya. Berarti ya kalian semua itu sudah mengenal apa sih yang dimaksud dengan budaya positif ya. Selanjutnya yaitu yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, konsep inti budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan keras dan segitiga restitusi. Berarti nanti ini ada 8 tema yang akan saya jelaskan ya, pada kesempatan kali ini. Oke. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kurikulumnya sekarang itu ada paradigma baru yaitu pembelajarannya yang dirancangnya itu berdasarkan berdiferensiasi. Yang pasti rekan-rekan semua sudah tidak asing ya kata-kata berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu? Ya, coba silahkan yang mau mencoba menjawab. Silahkan ini para ibu kajian di depan boleh. Ya, silahkan Ibu Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Warahmatullahi wabarakatuh. pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan secara berbeda-beda. Jadi setiap anak diberikan materi ajar atau pembelajaran yang berbeda-beda satu dan lainnya sesuai dengan minat bakat atau gaya belajar siswa tersebut. Terima kasih. Iya, sangat sempurna jawabannya. Terima kasih untuk Ibu Irma. Ya, betul ya. Berarti pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang berbeda-beda, yang didasarkan berdasarkan bakat dan minat siswa serta kebutuhan siswa. Itu namanya berdiferensiasi. Saya tanya, Bapak Ibu pernah nggak di kelas melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Pernah tidak? Pernah, ya pernah. Contohnya siapa? Coba yang ingin menjawab.
pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan? Silakan boleh acungkan tangan. Ya, silakan Ibu Asti, mana Ibu Asti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya lakukan di kelas yaitu misalkan memberikan materi yang berbeda. Misalnya kita dibikin beberapa kelompok. Ada kelompok yang memang diberikan sharing video dan ada pula yang diberikan sharing misalkan dalam bentuk PDF. Jadi tiap anak berbeda-beda, ada yang lebih ke visual, ada yang lebih mengerti dengan contoh. Nah, jadi bisa dipilih nanti kelompok mana memilih, saya lebih suka yang video, silahkan nonton videonya. Kalau yang lebih cepat untuk melihat contoh soal, bisa lihat yang PDF. Jadi mungkin seperti itu yang sudah pernah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Ibu Astri. Ya, terima kasih Ibu Astri ya. Alhamdulillah Pak Astri sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sedikit saya berbagi cerita. Saya juga pernah ya malah sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya materinya itu yaitu dulu tentang bunga, tapi bukan bunga bangkai ya. Ini bunga bangkai dan jenis-jenis bunga itu banyak variatif. Saya anak-anak itu bagi kelompok berdasarkan minat bakat mereka. Yang suka dengan video, mereka suruh bikin proyek video tentang bunga. Kemudian yang suka dengan kanvas, ya desain-desain, mereka suruh bikin kanvas. Kemudian yang suka menulis, mereka suruh bikin makalah. Dan yang suka menggambar-gambar, ya, mereka itu suruh bikin poster. Ya, yaitu materinya tentang bunga. Intinya itu sama tentang bunga. Namun pas nanti saat mereka itu menjelaskan, berdiskusi, mereka menjelaskan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, itu contoh pembelajaran berdiferensiasi. Ya, tentunya Bapak Ibu semua pasti pernah ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini harus berdasarkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah asing ya profil pelajar Pancasila. Ada lagunya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan kita, gotong royong, berjuang mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Ya, kasih tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Jadi itu cara kalau sama anak-anak ya, terus kemudian pelajaran semua aja nih caranya dengan cara dilakukan. Ini kayaknya udah boleh bebas nih, coba es krimnya. Kita es krim sebentar ya, setuju? Setuju. Oke. Tapi ini apa? Spidol. Untuk apa? Untuk tulis. Kita sedikit bergoyang. Sedikit bergoyang itu seperti apa? Ya, Mama Ibu sederhana ya. Sedikit bergoyang. Ini saya pegang spidol. Jika spidol ini saya arahkan ke sebelah kanan, berarti nanti rekan-rekan ikuti arah spidol ke sini. Berarti rekan-rekan jadi di kiri. Jika ke sebelah kiri, berarti rekan-rekan ke kanan. Jika sama saya diangkat ke atas, berarti nanti kalian rekan-rekan juga ke atas, ke bawah, ke bawah. Kayak goyang-goyang putar-putar, berarti nanti badannya putar. Siap. Ya, sedikit sedikit. Oke, siap. 1, 2, 3. Lanjut. Oke, lanjut. Ke depan.
itu pemahaman yang salah atau pemahaman yang keliru bahwa guru itu mengontrol murid. Padahal guru itu yang tidak sepenuhnya mengontrol murid. Guru tidak bisa memaksakan keinginan murid. Jika dia tidak mau, jangan dipaksakan. Kenapa? Kami yang metode di sini ya, siswa itu unik. Jadi keinginan siswa itu harus berdasarkan hati nurani dia. Sebagaimana ngajar dewantara yaitu berdasarkan kodrat alam dan kodrat jama. Jadi di sini yang namanya guru itu miskonsepsi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi tidak sepenuhnya. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya gimana? Penguatan yang positif bisa dipuji. Ih, kamu rajin pisang sekolah mah. Ih, kamu rajin pisang terjatuh PR mah. Itu merupakan teori kontrol miskonsepsi, yaitu salah. Kenapa salah? Karena jika anak tersebut terus-terusan dipuji, maka dia itu melakukan hal yang baik, hal yang positif itu bukan berdasarkan unsur intrinsik, tapi berdasarkan unsur ekstristik. Jadi kita tuh, saya rajin apel, dipuji guru-guru. Saya rajin kerjakan PR, dipuji guru-guru. Nah di sini berarti kita itu miskonsepsinya bahwa kita itu selalu guru yang memberikan penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi istilahnya ini, kita jangan keterlaluan memuji siswa. Ya, biarkan mereka itu tumbuh kembang dan melakukan hal-hal positif dan tersebut berdasarkan keinginan dan kesadaran sendiri. Paham? Paham ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kamu kurang sih keberangan naik dihukum. Bukan sih kamu tidak kerjakan PW dihukum. Nah itu kan teori kontrol yang salah. Kenapa teori kontrol yang salah di sana? Coba, kenapa bisa merupakan miskonsepsi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter? Tiba-tiba kenapa? Coba. Karena anak di situ bisa merasa minder. Ih, saya mah ewa usi ibu bisa salah wae. Ih, saya mah ewa usi ibu enak wae. Ya, berarti itu teori kontrol kita selaku guru itu miskonsepsi ya, dengan cara memberikan kritik dan membuat rasa bersalah yang mampu menguatkan mereka itu karakter mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ibu-ibu, bapak-bapak sok maksa karakter murid. Nah, alhamdulillah ya. Berarti kalau ada bapak ibu guru yang maksa, yuk cepat kamu kerja dulu, jam segini kamu harus selesai. Itu miskonsepsi. Yang miskonsepsi apa? Dia itu anak itu tertekan. Tertekannya apa? Karena untuk instingnya. Sedangkan unsur intrinsiknya itu dia itu tidak ada. Gitu ya. Jadi inilah miskonsepsi mengenai teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Kita di sini berkaitan dengan pembelajaran. Realitas kebutuhan kita sama, sedangkan berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu ya, apakah di sini kebutuhannya sama tidak? Tidak. Mungkin di sini saya mah butuh rumah, saya butuh kasih sayang, saya butuh makan, beda-beda. Begitu pula dengan kebutuhan peserta didik kita ya. Kita itu sebagai pandangan stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda. Bahwa kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Seperti tadi berkaitan dengan diferensiasi. Dan siswa itu beda-beda kan, karakternya unik kan, sesuai dengan keinginannya. Nah di sini ya, bahwa kebutuhannya itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh terhadap perilaku siswa, si etama budaknya males gitu ya. Semua orang melihat hal yang sama, ya terkira males. Padahal gambaran itu tidak seperti itu, memiliki gambaran yang berbeda. Belum tentu ya si anak tersebut di mata pelajaran A semangat, di mata pelajaran B itu tidak semangat. Ya, di sini makanya kita itu harus ada teori kontrolnya bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap peserta didik. Selanjutnya, kita
berbeda. Tapi terkadang ya, kalau stimulusnya seperti itu, pandangan kita itu sama ya terhadap peserta didik dan pembelajarannya sama. Karena itu beda ya. Kita itu harus ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya tadi dikaitkan dengan program alam dan program zaman ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Anak datang kesiangan, ya, wah itu suatu kesalahan. Kemudian materi kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa memiliki tujuan? Anak tersebut tanya dulu basicnya latar belakangnya kenapa dia kesiangan. Bisa saja dia itu habis antar mamanya yang ke dokter, atau memang kendaraannya banyak kempes di jalan. Ya, makanya di sini kita sebagai guru kontrolnya seperti itu harus perilaku yang dilakukan oleh peserta didik itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa nggak mengontrol diri kita? Tidak bisa ya. Saya seperti ini sama orang lain itu di respons stimulus-respon. Oh ya tidak bisa ya. Kamu harus kira bisa nggak? Karena pengaruh orang lain kita berubah. Tidak. Karena siapa? Diri kita sendiri yang akan bisa berubah. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti peserta didik juga seperti itu. Ya, pandangan terhadap peserta didik jangan disamakan. Kemudian pemasaran ada pada saat kunjungan jaga, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau ini lebih kepada kemandirian. Terkadang ada yang namanya siswa itu introvert, jenahnya introvert. Bukan masalah introvert, dia itu karakternya memang seperti itu. Kemudian di sini contohnya bagaimana? Kita harus mampu kolaborasi. Karena yang diajak sama-sama, karena tidak ada yang introvert, tidak ada yang introvert. Dengan kolaborasi dan dengan konsensus kita itu bisa ya berjalan berdampingan dalam kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Ya, bisa ya dalam kegiatan pembelajaran ada menang, ada kalah. Ya, kamu mah nilainya butuh, nilainya kamunya kecil, berarti kalah kamu mah, sebab ada nilai yang lebih tinggi. Tapi dalam teori kontrol kita sebagai guru gimana? Yaitu model berpikirnya menang. Kenapa? Kamu kompeten di mata pelajaran akuntansi, tapi kamu misalnya kurang kompeten di mata pelajaran bahasa Inggris. Kenapa bisa seperti itu? Karena minat kemampuan siswa yang dimilikinya itu memang di akuntansi. Nah, buahnya siswa tersebut menang. Kamu bisa karena kamu kompetennya di bidang ini, kamu kompetennya di bidang ini. Gitu. Berarti sebagai teori kontrol itu dari guru itu yaitu menang. Jangan sampai menyudutkan peserta. Ya. Selanjutnya disiplin positif. Ya, rekan-rekan pasti sudah tahu ya disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Oke, boleh rekan-rekan ada yang mau mencoba menjawab disiplin positif? Ya silakan. Boleh Ibu Ira silakan. Ya, Ibu Ira Anda. Ya, Ibu Ira apa sih yang ada di benak pikiran Ibu Ira disiplin positif kan naon gitu Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya disiplin positif itu merupakan penerapan kebiasaan ya, kebiasaan disiplin itu yang timbul dalam diri peserta didik dan itu nantinya peserta didik itu akan diberikan reward ya atau penghargaan ketika dia melakukan sesuatu yang positif. Mungkin itu saja Bu, cukup. Iya, terima kasih ya Ibu Ira. Tepuk tangan untuk Ibu Ira. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu yang namanya disiplin. Sedangkan disiplin positif itu merupakan
mengajarkan lewat apel pagi dan apel sore itu tentang disiplin waktu, kemudian juga menghormati kepada Bapak Ibu guru yang berdiri di depan memberikan pembinaan walaupun hanya 1 atau 2 kalimat. Jadi setidaknya di setiap hari melalui apel pagi dan apel sore ada pembelajaran hal positif yang bisa diambil oleh para siswa, terutama itu tadi disiplin waktu, sehingga lulus dari SMK 2 siswa siap masuk ke dunia industri dan sudah memiliki manajemen waktu secara tepat. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ibu Ani luar biasa jawabannya, ya sangat lengkap. Ya, kita itu disiplin maksudnya itu mengacu nanti ke depannya biar peserta didik itu mampu memanage waktu, serta dia itu nanti itu mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Iya, terima kasih ya Ibu Ani. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, dalam arti di sini kita sebagai pendidik itu harus memberikan contoh yang baik karena layaknya kita seorang guru di buku dan di rumahnya. Sebagaimana Ki Hajar Dewata mengatakan ingarso sung tulodo ing madya mangun karso. Siapa yang mau mencoba apa sih arti dari ingarso sung tulodo ing madya mangun karso? Ya, silakan Hai Pak. Ya, silakan coba. Ingarso sung tulodo, itu ada berupa memberikan teladan, kemudian Ingmadyo mangun karso. Itu adalah ketika kita itu harus memberikan contoh yang baik. Kemudian tutur handayani adalah di belakang kita mendorong. Ya, itulah kita sebagai pendidik. Ingat sesuatu adalah Ingmadyo mangun karso. Di depan kita itu memberikan contoh, di tengah kita memberikan motivasi, dan di belakang kita itu mendorong peserta didik, ya, agar mereka itu memiliki karakter kebijakan-kebijakan yang bersifat universal. Oke, iya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini ada profil pelajar Pancasila, jelas-jelas tadi ya, sudah dilakukan. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjuang mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Iya. Terima kasih. Oke, yang kedua ya, berdasarkan itu Primary Youth Program atau PYP, bahwa nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya
dasar manusia. Kebutuhan itu sesuatu hal yang dibutuhkan di dalam hidup, ya kan? Kalau keinginan apa sih? Sedangkan keinginan yaitu hal yang kita inginkan. Tidak butuh sih, cuma saya ingin. Iya, coba ibu yang Drakor itu bukan kebutuhan, tapi keinginan oke. Berkaitan dengan pendidikan, kebutuhan dan keinginan siswa itu apa sih? Coba lihat nih, ungkapkan. apa kebutuhan siswa? Ya, kebutuhan siswa itu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran apa sih yang dibutuhkan siswa sebenarnya gitu? Siswa butuh kasih sayang, butuh Iya. kebebasan, butuh perhatian, Apalagi kalau itu pengakuan. pengakuan. Kalau keinginan siswa apa sih sebenarnya? Ingin main game, Main game, main gadget, itu kan keinginan. Nah, oke, terima kasih Bu Yani, tepuk tangan untuk Bu Yani. Iya, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan kita seperti tadi sama ya, peserta didik juga butuh pengakuan, butuh perhatian, sandang, pangan, papan. Keinginannya apa? Keinginan kita apa sih? Coba. Keinginan kita itu tiap minggu jalan-jalan, ya beli emas legend. Keinginan kita ya. Kemudian hobinya itu inginnya itu main TikTok lah ya. Itu kebutuhan dan keinginan. Dalam pendidikan juga sama, ada kebutuhan dan keinginan yang dilakukan oleh peserta didik ya. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ibu-ibu betul nggak bertahan hidup? Betul. Suka makan? Suka pakaian? Suka. Kebutuhannya tempat tinggal, keamanan, kesejahteraan itu kebutuhan. Sama peserta didik juga ya. Peserta didik juga memiliki kebutuhan yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ibu-ibu sayang nggak sama suaminya? Sayang. Bapak-bapak sayang nggak sama suaminya? Sayang. Nah, siswa juga sama butuh kasih sayang. Ibu-ibu butuh perhatian dari bapak dan ibu guru. Ya. Kemudian penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Sama. Makanya kalau pada peserta didik itu kita jangan membedakan peserta didik itu sama semuanya. Mereka itu ingin dihargai, ingin berprestasi, ingin diakui dan ingin didengar. Kemudian kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau peserta didik ditekan, ya mereka berontak kan? Berontak pasti. Makanya peserta didik juga butuh kebebasan. Bapak Ibu kalau misalnya ditekan gitu ya, merasa berontak kan? Berontak kan? Pasti berontak. Makanya di sini juga butuh kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan. Bapak Ibu peserta didik juga sama, memiliki pilihan. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya. Makanya dalam pembelajaran itu harus ada humorisnya, harus ada kesenangannya. Jangan terus-terusan menuntut ke anaknya, wah gini. Gak ada SPQ bikin anak jenuh, bikin anak ngantuk ya. Di sini perlu ada kesenangan dengan peserta didik ya, bersenandung tapi bersenandungnya yang terbatas ya melalui SDG. Oke. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi tadi yang berkaitan dengan disiplin
bukan berdasarkan keinginan pribadi. Ya, makanya di sini ya Bapak Ibu semuanya ya tanamkan unsur intrinsik dalam kegiatan pembelajaran itu, kasih motivasi peserta didik itu yang bagus. Tanamkan mereka itu kesadaran akan pentingnya kegiatan pembelajaran dan memperhatikan karakter-karakter yang mereka miliki. Kemudian, nah di sini ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Iya, silahkan siapa yang ingin mencoba apa itu bedanya hubungan konsekuensi dan restitusi. Ya, silakan Bu Astri. Ya, Bu Astri sudah mengacungkan tangan. Silakan. Sekaligus contohnya ya, kalau hubungan itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, restitusi seperti apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya hukuman itu hanya bersifat satu arah. Jadi kalau misalkan ada siswa yang melanggar peraturan misalkan, nah kita dari pihak guru misalkan memberikan hukuman itu sebenarnya tidak boleh. Ya. Kalau konsekuensi sudah ada aturannya. Jadi pihak sekolah ada tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut atau di kelas. Contohnya misalkan tata tertib di kelas. Sudah ada aturannya tercatat bahwa bagi siapa yang tidak piket misalkan akan dikenakan sanksi. Berarti semua siswa di kelas tersebut sudah tahu kalau melakukan pelanggaran tata tertib berarti ada konsekuensinya. Nah kalau itu boleh menurut saya karena sudah tahu semuanya. Kalau restitusi itu suatu proses untuk menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi diberikan arahan terlebih dahulu, saran misalkan mau bagaimana karena kamu melakukan suatu pelanggaran tata tertib misalkan mau apa, jadi ditawarkan. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima tangan untuk Ibu Astri. Iya, ya hukuman konsekuensi dan restitusi yang Bapak Ibu lakukan biasanya di kelas itu berupa hukuman konsekuensi atau restitusi yang biasanya Bapak Ibu lakukan. Iya, silakan Ibu Rere yang sudah mengacungkan tangan. Silakan Ibu Rere. Yang Ibu Rere lakukan itu biasanya di kelas itu sama peserta didik berupa hukuman konsekuensi atau restitusi. Ya, kalau selama ini masih sering menggunakan hukuman, tapi setelah mempelajari teori restitusi ini, saya sudah mulai menerapkan bagaimana itu harus menanyakan dulu alasan kenapa siswa tersebut berperilaku demikian. Nah setelah itu meyakinkan dan mengembalikan pada keyakinan kelas. Ketika murid sudah meyakini dengan keyakinan kelasnya, maka dengan sendirinya si murid tersebut akan sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu salah dan dia pun pasti akan kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat oleh kelas tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Untuk Ibu Retno ya awalnya kita juga sama ya Bapak Ibu setelah belum mengetahui apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi, pasti kita itu menghukum anak. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba ya Bapak Ibu, tiba-tiba anak kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Seperti itu ya. Silakan kamu bending atau push up ya. Hukuman itu biasanya hukuman berusaha fisik atau psikis, kemudian bersifat satu arah gimana? Yaitu tidak ada kesepakatan dulu dari awalnya. Tiba-tiba dia anak tersebut kesiangan, tiba-tiba diberi hukuman, diberi konsekuensi. Itu yang namanya hukuman. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, kalau misalnya konsekuensi itu misalnya konsekuensi anak datang kesiangan berdasarkan
tidak dibuat nyaman sikap guru yang selalu memonitor murid. Kalau konsekuensinya, kalau kamu datang ke siaran, ya bayangkan kamu itu harus push up atau bending. Beda kan dengan tadi yang hukuman. Kalau kamu kesiangan, tiba-tiba datang ke siaran tanpa bertanya tanpa apa-apa, tiba-tiba dia itu mau hukum si guru itu. Nah, beda lagi kalau restitusi. Kalau restitusi itu nanti ada caranya ya, dengan 3 cara ya, 3 alur restitusi ya. Jadi kita itu nanti ditanya dulu kenapa si anak tersebut bisa kesiangan ya, apa alasannya, kemudian perbaikan ke depannya seperti apa, bagaimana. Itu ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang namanya restitusi ini tidak cepat, dalam arti itu tidak cepat. Yang namanya restitusi itu butuh proses perbaikannya, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau hukuman, konsekuensi apa? Harta kene. Silakan kamu bending, silakan kamu push up. Kalau restitusi tidak seperti itu. Ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya, ada prosedurnya, dan memerlukan jangka waktu yang relatif lama. Ya. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, yang Bapak Ibu rasakan sekarang, ya Bapak Ibu posisi kontrol gurunya apakah sebagai penghukum, teman, manajer, pemantau atau pembuat merasa bersalah kira-kiranya. Ya, silakan Bu Ade. Ya, silakan. Ya. Yang Bu Ade rasa posisi kontrol Bu Ade itu sebagai apa sih sekarang? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Saya sebagai guru mungkin sebagai teman ya. Sebagai teman, luar biasa, bestia Bu Ade sama Bu ini dia. Tapi bukan buat Bu Ade. Ya, sementara ini Bu Ade itu sebagai teman. Ya, kalau sebagai teman berarti ada unsur kedekatan. Ya, ada unsur kedekatannya itu seolah tanpa ada batas. Kalau sebagai penghukum, langsung kamu udah kesalahan sedikit, kebenaran, kesiangan, udah salah melanggar aturan dihukum. Kalau sebagai teman berarti bestnya nih Bu Ade ya. Ya, kemudian akan membuat merasa bersalah. Jadi kalau siswa itu melanggar aturan atau tidak sesuai gitu, jadi merasa disalahkan secara tersebut, disalahkan sehingga pada akhirnya anak tersebut merasa saya salah gitu terhadap perilaku saya. Kemudian ada pemantau yang terus memantau, yang tadi kita terus dipantau. Kalau rekan-rekan dipantau terus, nyaman gak sih? Enggak, sama peserta didik juga kalau terus-terusan dipantau, nyaman gak? Enggak. Nah, alangkah baiknya kita sebagai guru posisi kontrol yang tadi ini sebagai manajer. Kalau sebagai manajer TOP, BGT, kita mampu manage siswa dalam berbagai hal, dari aspek pendidikannya, ya, kemudian dari aspek karakternya, dari aspek pengetahuannya, wawasannya, segalanya itu sebagai manajer, memanage, mengatur. Tapi mengatur di sini yaitu sesuai, ya, sesuai dengan karakteristik siswa yang dimiliki. Ya, jadi anak manajer itu posisi kontrol kita guru itu sebagai manajer. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Bapak Ibu pernah nggak nyuruh anak ada kesalahan, misal melanggar aturan atau tidak mengerjakan PR, suruh hormat bendera? Pernah nggak? Belum pernah? Nah, keren, bagus ya, alhamdulillah. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu? Pernah nggak berkata seperti itu pada peserta didik? Pernah ya, berarti Bapak Ibu itu masih memiliki posisi kontrol membuat mereka itu merasa bersalah. Ya, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita lihat itu dari kata yang diucapkan, dari kata yang diungkapkan kita kepada peserta didik. Apakah perkataan kita tindakan kita itu sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah? Nah, ini Bu Ade tadi sebagai teman. Nah, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti
memberi. Ya. Kemudian ada memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ya, apa jadi gimana? Terus siswa tersebut dipantau. Ada kesalahan sampai dia itu harus gini karena kesalahan dari awal terus-terusan dipantau. Ya, selanjutnya ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tanya dulu, oh dia sadar nggak dengan kesalahannya? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer. Jadi ditanya dulu, kemudian diberi solusi. Tanyakan solusi. Nah, ini posisi kamu sebagai manajer. Posisi kedua apakah aku? Coba. Kira-kira menurut rekan-rekan, saya kan suka sekali dengan kamu. Beban merasa bersalah. Kita bukan terbuka. Iya. Pernah nggak kata ini Bapak Ibu ungkapkan pada murid? Pernah. Ya, manusiawi. Ya, selanjutnya posisi kedua apakah? Kamu. Posisi kedua apakah? Apa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer keterima bukan keterima. Iya. Bukan apakah sudah mengaplikasikan posisi kegabungan sebagai manajer? Pernah, good job. Ya, selanjutnya ayo Pak, lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman seperti Bu Ade, gitu ya, lebih ke best friend ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Coba apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi berapa? Benar pemantau. Kan pemantau di sini. Ya, coba baiklah kamu pemantau. Karena dari kata-kata yang diucapkannya kan kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini berdasarkan dari pengalaman ibu tersebut, jika tidak mengerjakan tugas nilainya tidak bagus. Iya. Terima kasih ya Bu Ipa. Itu berarti pemantau. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Sudah tidak asing lagi keyakinan kelas. Pasti di sini Bapak Ibu sebagai waras ya pernah melaksanakan keyakinan kelas. Pernah, pasti selalu ya keyakinan kelas atau kesepakatan ke kelas. Mengapa keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Beda nggak antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda, iya. Coba mana baiknya tadi ya? Ya, silakan Bu Haifa. Apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Iya, silakan Bu Haifa. Kalau keyakinan kelas mungkin itu didasari karena kesadaran siswa itu sendiri pada nilai-nilai positif. Sedangkan kalau peraturan kelas itu ada unsur paksaan. Ketika siswa yang tidak mau tidak mau itu harus mengikuti peraturan tersebut. Iya, luar biasa ya, jawabannya sangat tepat sekali. Itu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya tadi itu karena adanya unsur instinktif dan ekstrintik, yaitu yang membedakannya ya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian upaya pernyataan universal berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan
bukan kata-kata yang negatif. Ya. Kemudian sedikit aja diingat ya, kalau bahasanya panjang-panjang, nanti itu nggak ingat siswa apa ya kesepakatan kelas kita, apa ya keyakinan kelas kita, gitu ya. Kemudian misal tidak kesiangan, negatif positif. Negatif, oke, positifnya apa? Ya silakan Bu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang lainnya apa? Silakan Bu Pak. Disiplin. Disiplin. Betul ya. Disiplin. Tadi memulai tenang ya. Itu kan mulai kata-kata yang positif. Lanjut. Nah, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Tadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Ya, di sini ada yang namanya restika, ada ya, bukan resti, ini namanya restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lihat, tahapan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ya, kalau ada siswa yang melanggar peraturan atau membuat kesalahan, jangan langsung menghukum, menjudge. Kita gunakan segitiga restitusi ini tahapannya. Validasi tindakan yang salah. Tanya sama anak tersebut, sama siswa tersebut divalidasi, apakah tindakannya itu salah tidak? Sehingga kalau dia menyadari kesalahannya itu berarti ada unsur intrinsiknya, kesadaran dia menyadari bahwa perbuatannya itu salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Dia itu melanggar, ya, tanya keyakinan kelas apa sih yang sudah dia lakukan. Dia mengakui, oh iya, dan misalnya datang kesiangan, berarti keyakinan kelasnya disiplin yang sudah dia langgar. Kemudian stabilkan identitas. Kita berikan masukan-masukan, solusi bagaimana caranya agar dia itu tidak kesiangan lagi. Gunakan tahapan segitiga restitusi ini, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Bapak Ibu pernah nggak melakukan ini? Segitiga restitusi sama anak didiknya? Pernah, iya. Coba ibunya pernah melakukan segitiga restitusi ya? Ya, silakan beliau. Ceritain Mas. Ya, ceritanya. Cerita pengalaman yang pernah terjadi. Ya, Saya ada satu kehilangan di kelas. Ya. Karena memang tidak ada CCTV, tapi memang ada saksi di kelas. Sebelum menjudge anak yang memang kedapatan mengambil barang tanpa izin tersebut, maka dipanggillah anak tersebut, ditanya dulu apakah benar kamu yang membawa. Awal mula memang tidak ada pengakuan, tapi setelah ditanya berulang, tentunya dengan pertanyaan yang tidak boleh menyudutkan si anak, pada akhirnya anak tersebut mengakui dan memang dia mengambil. Pada pola kejadian tersebut, si anak meyakini bahwa perbuatannya memang salah. Jadi dia tahu bahwa perbuatan mengambil barang tidak baik, barang orang lain itu adalah perbuatan yang tidak benar. Itu kepada validasi tindakan yang salah. Kemudian dilanjutkan kepada menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu nggak bahwa yang kamu lakukan itu sudah benar salah? Sudah. Kamu juga tahu nggak kalau yang dilakukan itu sudah menyalahi keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tahu. Dan karena keyakinan kelasnya juga sudah diakui, sudah dilanggar, maka kita dapat menstabilkan identitas. Kita bisa memperlakukan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Salah satunya adalah penerimaan konsekuensi yang harus diterima sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat. Begitu. Jadi si anak menerima dengan lapang dada, tidak ada unsur paksaan, dan kita pun sebagai guru tidak ada unsur memaksa, mendorong atau menjudge si anak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, luar biasa, Mas Bawa. Subhanallah, tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa
berbuat salah itu wajar, ya wajar. Karena kita itu manusiawi, jadi stabilkan dulu ya anak itu, ya wajar. Kita pernah melakukan kesalahan, pernah stabilkan dulu sama anak peserta didik juga. Tidak ada manusia yang sempurna, ya pakai bahasanya itu ya langsung ngejudge gitu. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu, ya itu berarti menstabilkan identitas. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya cari solusinya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau di sini kata-kata seperti ini kita seolah menyalahkan siswa, tidak. Tidak, ya karena itu kitanya itu menstabilkan dulu identitasnya, identitas dari kesalahan peserta didik tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, jelas ya. Habis tentu ya peserta didik melakukan hal yang salah, sesuatu hal itu pasti memiliki alasan. Kita tanya dulu validasi tindakan yang salahnya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti tadi yang dicontohkan kasusnya oleh Ibu Dewa, sang KB itu dia ada validasi tindakannya juga ya. Pasti si anak tersebut melakukan kehilangan atau mohon maaf mencuri itu pasti ada alasannya, divalidasi dulu kesalahan. Ya, selanjutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Tanya. Nanti kalau seperti yang kasus Bu Yuan itu keyakinan kelas yang dilanggar itu apa? Jujur. Kalau misalnya melakukan pencurian itu berarti namanya tidak jujur kan ya? Berarti kita itu harus jujur ya keyakinan kelasnya. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya tadi nilai-nilai yang disepakati bersama itu bahwa kita itu harus jujur. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Excellent itu yang kayak gimana sih? Gitu ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kita tanyakan dulu, yaitu melalui menanyakan keyakinan. Ya, selanjutnya contoh penerapan segitiga restitusi. Nah di sini ya saya sudah melakukan segitiga restitusi dan ini bisa rekan-rekan simak videonya. Silakan. Ada suaranya Bu Devi? Yes, bisa diulang dari awal Bu Dewi, Afwan, maaf. Iya, itu keyakinan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Terima kasih.
validasinya di mana dan ini kasusnya apa sih sebenarnya gitu. Siapa yang mau mencoba silakan acungkan tangan. Ya Ibu Irma, ya silakan Ibu Irma. Ya silakan Ibu Irma dari kasus saya seperti ini ya baru saja. Maaf Ibu Nuna, tadi kurang kedengaran itu masalahnya karena apa? Oh iya, ini masalahnya tadi si Fitri itu menggebrak meja, ya menggebrak meja marah-marah sama si Jahra karena si Jahranya itu nyontek gitu. Kemudian saya panggillah Fitrinya gitu untuk melakukan segitiga restitusi. Ya gambarnya seperti itu ya. Silakan Bu Irma coba simpulkan dari segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Dari proses tersebut gitu ya Ibu Nuna kan tadi memanggil anaknya untuk kepada Fitri ya. Ya. Itu dipanggil oleh Bu Nuna, yang pertama ditanya dulu validasi kesalahannya gitu ya, mengapa melakukan menggebrak meja gitu ya, dan kemudian Fitri itu menjawab karena temannya mencontek dan tanpa sengaja itu menggebrak meja. Kemudian dari proses tersebut Ibu Nuna itu kepada Fitri itu apakah Fitri itu mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian Fitri itu mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Kemudian yang terakhir itu karena proses tersebut karena mengakui kesalahannya dan Fitri itu akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan meminta maaf kepada temannya gitu. Jadi dengan proses tersebut Ibu Nuna sudah melakukan segitiga restitusi yang baik kepada muridnya. Menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Irma. Tepuk tangan untuk Ibu Irma. Ya, itulah contoh gambaran segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan melalui alur 3 tahapan tersebut ya. Oke ya, tak terasa ya udah berakhir ini ya, udah sampai ke penutup ya. Penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi pada intinya ya, kita itu harus memiliki 4 kompetensi pedagogi, sosial, profesional, dan manajer. Bukan. Apa? Coba. Pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Ya. Kemudian kita posisikan kita itu sebagai guru yaitu pada posisi kontrol manajer, sehingga nanti menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik. Nah dari barusan ya, silahkan apabila Bapak Ibu ada yang mau menanyakan, boleh siapa yang mau bertanya? Ya silahkan. Ya silahkan Ibu Ai. Ya. Baik, terima kasih Bu Nona penjelasannya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ada pencerahan ya buat kita semua. Yang ingin saya tanyakan, budaya menularkan itu ya Bu yang agak susah gitu. Setidaknya ketika kita sebagai pendidik kita bisa jadi among, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Tetapi ketika di sekitar kita tetap saja pasti selalu ada ya Bu ya, mungkin Bapak Ibu yang belum tersentuh hatinya tetap menggunakan cara konvensional gitu ya Bu. Nah, cara mengatasi hal seperti itu bagi gimana ya Bu ya, mengomunikasikannya dengan rekan sejawat. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih untuk Bu Ai, luar biasa pertanyaannya, sangat menggelitik. Oke ya, ya kita yang namanya menerapkan kesadaran kepada orang lain, ingin melaksanakan segitiga restitusi ya, semua aspek tersebut itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Yang pertama, kita itu dari
coba yang ketiga apa? Yaitu dengan doa. Dengan doanya apa? Doa secara keseluruhan. Kita doakan rekan-rekan guru kita soleh, anak-anak kita soleh-solehah, gitu ya. Sehingga penyebaran segitiga restitusi ini dapat kita laksanakan. Itu secara internalnya. Secara eksternalnya bagaimana? Ya seperti ini. Kita lakukan webinar, pelatihan yang terhadap Bapak Ibu guru penyebaran segitiga restitusi tersebut. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada ya di lingkungan sekolah kita. Ya penyebarannya bisa melalui webinar, seminar-seminar walaupun secara internal, lalu melalui grup kecil bisa dalam MDMP kita saling bicara, kemudian bisa melakukan webinar di komunitas kita ya. Itu dalam cakupan yang luasnya seperti itu. Ya, gimana Bu Ani? Ya, terima kasih ya Ibu Ani. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Ya, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Keren, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi. Oke, anak-anakku, kalian pernah dengar apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oke, ada yang tahu? Apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Tidak ada yang tahu. Masa sebelumnya pernah dengar nggak kalian apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Enggak? Belum pernah tahu? Belum pernah, ya Allah. Ya, oke, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu yaitu semacam peraturan ya, peraturan yang ada di kelas. Jadi peraturan ini yang silakan nanti kalian ucapkan dalam bentuk kata-kata. Apa saja sih kesepakatan kelas yang akan kalian sepakati yang nantinya itu akan kalian laksanakan di kelas ini ya? Yang nantinya juga kalian dilaksanakan di kelas bukan hanya pada mata pelajaran ibu saja, sama mata pelajaran yang lain juga sama itu diterapkan ya. Jadi itu berupa aturan-aturan yang harus kalian sepakati dan harus kalian laksanakan secara bersama-sama di kelas. Oke. Nah, contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini harus menggunakan kata-kata yang positif. Maksudnya seperti apa kata-kata yang positif? Misalnya tidak mencontek. Berarti kalau tidak mencontek itu kata-katanya positif atau negatif? Positif. Masuk positif negatif. Berarti kata-kata positifnya apa? Hah? Kata-kata positifnya apa? Jujur. Kalau jujur itu menggunakan kata-kata yang positif. Oke, contohnya lagi. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata negatif atau positif? Negatif. Kalau kata-kata positifnya apa? Nah, yang lain menjaga kebersihan. Jadi yang kesepakatan kelas ini kita buat menggunakan kata-kata yang positif. Jadi tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata dilarang. Paham? Seperti tadi tidak mencontek berarti jujur. Tidak membuang sampah pada tempatnya berarti menjaga kebersihan dan kesepakatan yang lain ya. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Paham semuanya? Oke. Nanti ibu akan membagikan note ini ya. Silahkan kalian ya tulis kesepakatan kelas apa yang akan kalian gunakan ya pada saat nanti pembelajaran di kelas. Cukup mengungkapkan satu saja ya, satu kesepakatan. Jadi masing-masing ya satu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kata-katanya sama, nanti ibu pilih ya, berarti pilih itu yang menjadi kesepakatan. Paham? Paham. Oke, cukup kalian satu menggunakan kalimat yang positif. Sekarang ibu membagikan kertasnya ya. Sekarang bagikan silakan.
Silahkan tulis. Iya. Iya, silakan. Ingat menggunakan kata-kata yang positif, misal saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Satu bukan kata satu, ya cuma satu kesepakatan bahasa, cukup satu aja. Oke, sudah semuanya? Sudah? Oke, sudah. Silakan tempel di depan di sini. Ya, di jalan situ dulu. Silakan tempel. Oke, silakan tempel di depan di sini. Silakan. Silakan, A. Bebas tempel. Bebas, sok, bebas. Silakan kelompok ini. Silakan. Ya.
Mau sepakat saling menjaga? Nah, ini berarti saling menjaganya menjaga nama baik. Nama baik kelas, nama baik sekolah, dan nama baik keluarga. Sepakat? Sepakat. Oke. Ya. Nah, berdasarkan kesepakatan kelas ini ya, kalian setuju? Setuju. Nah, udah semua ya? Oke. Nah, ini lihat kesepakatan kelas yang kalian sepakati bersama nanti itu wajib kalian laksanakan dalam keseharian kalian di kelas. Ada sopan, menjaga kelas, saling menghormati, saling membantu, rajin, saling menghargai, rukun, masuk kelas tepat waktu, menjaga kedisiplinan, saling menjaga dan tidak membedakan. Ya. Kalian sepakat? Sepakat. Oke. Kalian siap untuk melaksanakan keyakinan kelas ini? Siap. Oke, kita sama-sama menjalankan keyakinan kelas ini ya sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita penandatanganan keyakinan kelas. Silakan secara berdiri maju untuk menandatangani. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Nursyami dari kelas 12 Perbankan 1. Di sini saya sangat senang mengikuti keyakinan kelas karena keyakinan kelas itu sangat penting untuk memberikan motivasi internal pada diri kita sendiri serta dapat membangun budaya positif di lingkungan sekolah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Andi dari kelas 12 Layanan Perbankan 1. Saya sangat senang mengikuti keyakinan kelas ini karena sangat penting bagi lingkungan kelas kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Andi dari kelas Layanan Perbankan 1. Saya sangat senang mengikuti keyakinan kelas ini karena sangat penting untuk membangun suasana kelas yang positif. Betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Mulyawan dari 12 Layanan Perbankan 1. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas karena ini sangat penting untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana dari kelas 12 Layanan Perbankan 1. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas ini karena sangat penting untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Kita berkumpul di sini bersama dalam semangat yang sama tak terbatas. SMK Negeri 2 Banjar tercinta, maju bersama, sukses bersama. Keluarga besar penuh cinta membangun